Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Mengolok-olok agama Islam atau syiar-syiar Islam, sahabat ya, atau mengolok-olok dalam hal agama itu bahayanya sangat besar. Bisa jadi tanpa kita sadari kita sudah murtad atau keluar dari Islam. Dimana di sini ada dua video yang katanya mereka ini mengaku paling sunnah dan bergelar aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah. Tapi bisa-bisanya sahabat ya, mereka mengolok-olok seperti memainkan bacaan Al-Quran. Mereka sengaja membuat orang lain tertawa hanya karena hiburan, sahabat ya. Apalagi yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika Al-Quran saja pegangan kita sebagai seorang muslim itu kita olok-olok, bukan malah mentadaburi Al-Quran. Al-Quran itu mereka jadikan puisi atau dongeng dan hiburan saja. Coba kita simak saja sahabat ya. Ada segerombolan orang yang mengolok-olok bacaan Al-Quran sengaja untuk membuat orang lain tertawa. Dan jika di antara kalian tidak suka dengan jus alpukat, jus tomat di Indomaret ada. Kalau tak suka jus-jusan, minumlah Coca-Cola. Dan jika kalian tidak suka dengan jus-jusan, pabrik Coca-Cola menerima lowongan kerja. Aku luwe Nek ngono mangano. Neka kelembangan tapi ngombe, mangano semongko. semangkok dari wapok Dan bongko. ada tukar nanti kirain orang kali sodakola pada anak yatim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip. Kamalan. Aduh. Mak bisa hilang tuh. Nudin nyere. Eki banget makeup kapangin. Coba kepanak sarina. Tasing salalakan. Oh iya. Ya, temu. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Ntar ke alas rajut atau jutatmu ka macan tol bulu namira. Mengerikan sahabat ya, apa yang mereka lakukan itu tidak lebih hanya ingin mempermainkan bacaan-bacaan Al-Quran. Bahaya kita menghina atau mengolok-olok segala sesuatu ibadah dalam Islam bisa terjerumus kepada kekafiran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah sahabat ya, ayat 65 dan 66. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu memperolok-olok?
Tidak perlu minta maaf karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dalam ayat ini sahabatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas menjelaskan bahwa memperolok-olok agama Islam itu bisa menyebabkan kekafiran. We're going to look at mockery and mocking al-Islam and how it is major disbelief. Mocking Islam in any way, shape or form. So somebody mocks the beard, somebody mocks the niqab or the hijab, somebody mocks fasting, somebody mocks the Kaaba or mocks the Salah. Anything to do with the religion. If you joke about anything to do with the religion. Allah says, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Say, is it concerning Allah, His signs, verses, proofs, evidences, Islam, and His messenger? You are mocking? Do not apologize. You have disbelieved after your belief. Allah called it kufr, and you all know the story of the munafiqeen concerning this particular ayah. So we cannot make fun of the sunnah. If we don't have a beard, we don't make fun of someone who has a beard. If we cannot keep our pants above the ankles, we don't make fun of someone who keeps his pants above his ankles, because these are from the teachings of Islam. If we have shortcomings, we seek Allah's forgiveness, we try to change our ways. But we need to be careful of going to the opposite extreme and making fun of the people who adhere to the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Allah told us in the Quran that these people will be in Jahannam. Apakah seseorang yang ikut tertawa ketika mendengarkan seorang yang mengolok-olok agama atau ayat Allah juga termasuk kekufuran? Barakallahu fikum. Iya. Termasuk di dalamnya. Ya, termasuk di dalamnya. Termasuk mengolok-olok agama. Dan tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Ya, tidak boleh masuk di dalam perkumpulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri dan diolok-olok, maka jangan duduk dengan mereka yang mengkufuri dan mengolok-olok tersebut sampai mereka masuk dalam pembicaraan lain, baru boleh duduk. Ini nggak boleh kita ikut duduk di dalam majelis yang dibicarakan di dalamnya olok-olokan terhadap agama. Nggak boleh duduk, diharamkan. Sebenarnya orang yang memperolok-olok agama itu murtad. Kalau dia muslim ya, dia murtad, tapi penyebabnya adalah memperolok-olok. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya dia tidak diminta untuk bertobat, tapi dibunuh langsung. Seperti tadi yang sudah kita bahas. Walaupun sebagian ulama berpendapat dia diminta taubat, mamanya dia tobat agar dia bertobat kembali kepada Allah SWT, tapi hukumnya tetap dibunuh. Itu kalau dia tobat ya antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia bertobat, itu hukum antara dia sama Allah Subhanahu wa taala, tapi vonis di dunia tetap dibunuh. Ini menurut pendapat sebagian para ulama, artinya dia nggak diterima tobat dia. Ini yang berkaitan dengan memperolok, mencaci maki agama Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tadi perlu dibedakan, sebenarnya ada yang sengaja dan ada yang berguru. Tapi keduanya adalah sebuah dosa yang bisa mengeluarkan dia dari agama Allah SWT. Sebagai penutup sahabatnya, semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bahaya ini, yaitu memperolok agama Islam atau ibadah-ibadah dalam Islam. Dan semoga kelak kita di akhir hayat nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.